Halo, jumpa lagi bersama Petani Tulen. Di kesempatan kali ini ada sedikit yang berbeda, yaitu dari sistem ataupun pola tanam kita. Nah, dalam hal ini rencananya kan di video saya yang lalu saya sudah membahas tentang naungan ini. Naungan ini akan berfungsi sebagai tempat di samping sekarang lagi berfungsi sebagai penyemaian. Nanti naungan ini beralih fungsi sebagai tempat untuk pembibitan cabai ataupun untuk membuat seleksi benih. Pemurnian benih cabai itu saya melakukannya dengan sistem potong pucuk. Saya akan contohkan bagaimana caranya nanti waktu penanamannya supaya tepat waktu ataupun pas waktu penanamannya setelah pemotongan pucuk itu. Barangkali kawan-kawan saya kira banyak sekali yang ingin mengetahui waktu yang paling pas ataupun waktu yang paling tepat untuk melakukan pemangkasan ataupun topping, bisa disebut seperti itu, topping pemotongan pucuk. Seperti ini saya contohkan bagaimana caranya nantinya supaya setelah dilakukannya pemotongan pucuk ini, tanaman cabai kita, bibit cabai kita yang sudah dipotong pucuknya tadi dengan segera ataupun cepat mengeluarkan tunas. Karena kan dari tunas itu diharapkan produksi lebih tinggi daripada pola penanaman biasa dengan cara melakukan pemotongan pucuk, yaitu diantaranya kita mengandalkan munculnya tunas-tunas baru, tunas-tunas yang produktif gitu maksudnya kawan. Ini benihnya sudah bibitnya sudah siap. Ini bibit hasil dari penyeleksian. Akhirnya terpilihlah benih yang sehat seperti ini. Namun ada perbedaan untuk penanamannya, yaitu untuk penanaman kali ini khusus untuk benih saya menggunakan naungannya ini nantinya untuk penanaman, untuk melakukan seleksi sekaligus belajar membuat hibrida, yaitu menyilangkan bunga cabainya. Untuk itu makanya subscribe dulu supaya nantinya mendapat update ataupun mendapat pemberitahuan baru bagaimana caranya supaya membuat benih yang berkualitas seperti ini kawan. Saya memotong akarnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lihat. Nah, kita memotong akar tunggangnya terlebih dahulu. Pempraktekannya seperti ini. Tolong lihat dengan seksama. Kalau kawan-kawan misalkan belum subscribe channel ini, saya sarankan subscribe dulu nantinya supaya kan ini tutorial. Jadi ini tutorial itu kan panduan lah seperti itu untuk membuat benih ini utamanya. Nah, potong pucuknya seperti ini kawan. Nah, nanti diharapkan kita akan mempercepat proses keluarnya tunas baru di sini. Nanti kita akan sisakan 1, 2, 3, 4. Kita akan menyisakan 4 tunas. Nah, seperti ini jadinya. Nah, potong semua. 1, 2, 3, 4. Nah. Satu, dua, tiga, empat. Nah, kalau misalkan ini nantinya tunasnya besar, nah, kalau tunasnya besar, kita bisa menyisakan ya paling banyak 4 lah. Tapi idealnya menurut saya 2, karena biasanya untuk pola tanam biasa juga tidak menggunakan potong pucuk juga. Sebenarnya di kalangan petani ini sudah lumrah, biasanya pemotongan pucuk sudah dilakukan oleh jangkrik biasanya kawan ataupun belalang. Nah, terus lakukan ini. Saya membuat seleksinya tidak banyak, direncanakan paling banyak 200 batang lah, 200 pohon, 200 batang cabai.
Dan ini rencananya nantinya akan saya tanam menggunakan polybag kawan, jadi tidak di tanah langsung, tapi saya akan memindahkan ke polybag terlebih dahulu. Nah, seperti inilah kawan prosesnya, tanpa diimbangi dengan pemupukan berimbang, mau potong pucuk mau sistem apapun juga. Saya kira itu akan menjadi sebuah kemustahilan kawan, karena tanaman cabai itu bisa bertumbuh subur dan berbuah lebat itu diakibatkan dari tersedianya, tercukupinya unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman cabai itu untuk bertumbuh maksimal, tentunya yang berada di dalam media tumbuhnya ataupun di dalam media tanam, mau itu polybag, mau sistem misalkan aeroponik, hidroponik juga sama, dan juga di tanah juga sama kawan. Itu dari sistem dari segi makanan lah, unsur hara seperti itu. Masih banyak yang menganggap metode-metode ataupun cara-cara baru yang ya saya kira banyak petani yang terlalu buta mengikuti cara-cara baru, yang bahkan kebanyakan belum mengetahui dasar-dasar dari syarat-syarat dari tanaman, mau itu cabai besar, cabai merah keriting, cabai rawit juga sama. Sebenarnya kawan, saya ulangi kembali, yang membuat tanaman cabai itu bisa tumbuh subur dan berbuah lebat itu sebenarnya diakibatkan oleh tercukupinya unsur hara di dalam media tanamnya ataupun di media tumbuhnya seperti itu, dari mulai pH tanah, unsur hara yang siap. Unsur hara yang siap kawan, ini perlu digarisbawahi. Unsur hara juga ada beberapa kelompok, yaitu ada unsur hara yang belum siap. Tentunya diantaranya yang belum siap diserap oleh tanaman itu adalah jenis-jenis unsur hara yang belum terurai kawan. Misalkan yang kita menggunakan tanah liat, misalkan tanah liat ataupun tanah keras, berarti bukan berarti tidak ada unsur hara di dalam tanah itu, ada, tapi diperlukan proses terlebih dahulu gitu kawan. Nah, setelah pucuknya dipangkas seperti ini ataupun dilakukan stek seperti ini, kita celupkan dulu sebentar ke larutan hormon kawan. Nah, tidak lama. Nah, seperti ini kawan, akarnya jadi bersih. Jadi akarnya jadi bersih, tapi nggak apa-apa. Ini saya jamin akan hidup. Nah, kita akan tanam ke media semainya. Kita akan tanam di sini kawan. Aduh. Nah, tinggal kita menanamnya seperti ini. Karena kan ini berhubung musim kemarau kawan, ini jelang bulan Agustus kawan. Saya kira ini wajib sekali dilakukan demi mendapatkan tanaman cabai kita supaya tidak masa transisinya ataupun masa penyesuaiannya, maksudnya supaya tidak nantinya pas pindah tanam tanaman cabai kita langsung tumbuh gitu, jadi tidak stres terlalu lama kawan. 1 minggu lagi kita akan saksikan, kita akan lakukan penanaman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sekaligus menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.